Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang muatan bahasa Indonesia KD 3.2 KD 4.2 pada halaman 29, 31, 33, 36, 37 dan 38. Bapak harap kalian sudah mempersiapkan buku kalian untuk dibuka dan menyimak materi yang Bapak berikan sebagai berikut. Pada halaman 29 kalian disuruh mendengarkan teks bacaan yang dibaca, yang berjudul benda padat. Benda padat dapat kita jumpai dengan mudah di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk dan ukuran tetap. Contoh benda padat yaitu pensil, buku, dan penggaris. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran benda-benda tersebut tidak akan berubah, karena benda padat bentuknya tetap tidak berubah walaupun dipindah-pindah tempat. Begitu juga jika dipindahkan lagi ke dalam lemari, bentuknya tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tepat. Nah, itu termasuk ciri-ciri benda padat. Benda padat dipindah tempat, bentuknya mamula tetap, ora malih gedhi, ora malih cilik, Di halaman 29 juga kalian disuruh menulis isi teks pendek yang dibaca tadi, ya. Ini kalian bisa mengisi yang Bapak berikan di buku kalian. Ini dapat kalian tulis di buku kalian seperti ini. Benda padat apabila dipindah ke berbagai tempat, bentuk dan ukurannya selalu tetap. Contoh benda padat tadi di bacaan itu pensil, buku, dan penggaris. Nah, itu dapat kalian isikan di halaman 29 yang Ayu menulis. Saya ulangi. Benda padat apabila dipindah ke berbagai tempat, bentuk dan ukurannya selalu tetap. Contohnya benda padat yaitu pensil, buku, dan penggaris. Sekarang kita ke halaman 31. Di situ ada bacaan lagi, membuat jus tomat judulnya. Itu bisa kalian baca untuk memperlancar kalian membaca, Tak bacakan. Alin dan teman-temannya membuat jus tomat. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, susu, dan tentu saja tomat karena jus tomat. Tomat dicuci terlebih dahulu, kemudian dipotong-potong, lalu masukkan ke blender. Tambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, lalu jus dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Alin dan teman-temannya sangat senang, seger, gitu. Di situ kalian berdiskusi, makna kata-kata yang di bawah itu. Gitu. Kamu tinggal mengisikan lagi, tak warai lagi. A. Bahan ini apa? Barang yang akan dibuat menjadi satu benda tertentu.
Tadi bahannya apa? Tomat. Nah, kita buat jus. Nah, gelas, tempat untuk minum. Bentuknya piye? Nah, berbentuk tabung, bisa dari kaca atau dari bahan plastik. Blender, alat bertenaga listrik untuk melumatkan buah, makanan dan sebagainya. Di alat itu benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Nah, gawe jus kan alatnya blender, ono pisau, nah itu dan sebagainya. Kita buka halaman 33. Di situ kalian ada teks lagi yang berjudul latihan menari. Dapat kalian baca. Nah, mosok diwari terus kan kudune saged maca dhewe kira. Kelas 2 pinter-pinter kok. Nah, nggih. Di halaman 33 itu terdapat menulis teks kembali seperti halaman yang tadi, yang depan. Nah, itu dapat kalian tulis jawabannya. Alin, Nisa, Budi dan Alex berlatih menari di rumah Alin. Setelah selesai latihan, Alin dan Nisa beristirahat. Sedangkan Budi dan Alex bermain pesawat mainan dari kertas. Nah, menulis kembali teks itu maksudnya itu merangkum. Nah, kan tulisannya kan beruh, tapi kok gawe rangkuman atau tulisan pendek sing isine memuat dari bacaan tersebut. Lanjut ke halaman 30. Masih di halaman 33. Kalian lihat halaman 33. KD 3.2. Benda gas. Selain benda padat dan benda cair, juga terdapat benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang. Nah, sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Volume itu apa? Isi. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Nah, kalian lihat balon, pelendungan. Bentuknya bulat padahal dalamnya terlihat kosong. Kita nggak lihat ya, karena itu diisi udara tapi kan iso melendung. Nah, udara itulah yang namanya gas. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin juga gas. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Nah, kita ke halaman 36. Di halaman ini juga terdapat bacaan lagi. Kalian bisa membaca dan sekaligus dipahami ya, kegunaan benda judulnya. Ada banyak sekali benda di sekitar kita. Ada benda padat, benda cair dan benda gas. Benda membuat kegiatan kita akan lebih terbantu. Kita bisa menulis dengan adanya buku dan pensil. Kita bisa minum dengan adanya gelas dan air. Gelas itu benda padat, air benda cair. Kita dapat melakukan permainan lingkaran simpe dengan simpe. Simpe itu berarti benda padat. Ketika mandi kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung dan lain-lain. Ibu memasak membutuhkan kompor, panci, wajan, pisau dan lain-lain. Jadi setiap benda itu memiliki kegunaan masing-masing. Watu kanggo apa? Kanggo pondasi. Gitu. Ora dong watu digamplengi pelem mboten nggih.
gampang kelem malah engko ucul kena kenthenge wong engko dimarahin orang. Enggak boleh nggih. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Lah, itu harus dijaga. Pohon ataupun tumbuhan atau air itu harus dijaga. Air dijaga kebersihannya. Nggih. Pohon dijaga agar selalu rindang karena menimbulkan udara yang sejuk atau adem. Di sekitar tempat tinggal kalian atau dalam rumah pasti ada benda padat, cair dan gas. Nggih. Contohe, benda padat itu sepatu, batu, buku, pohon, lemari, kursi dan lain-lain. Baju, tas. Nah, kalau cair itu air, minyak goreng, sirup, kecap, terus bensin, pertalite, pertamak, oli, keringet itu benda cair. Gas, nah itu udara. Sing kok hirup itu udara, oksigen yang kamu keluarkan itu karbon dioksida. Nah, mulutmu juga ada gasnya. Napane apa ya? Abab gitu. Nah, sikat gigi biar ababe ambune ora enak. Nah, sikat gigi ambune ambune enak. Nah, sekarang lihat halaman 37. Di situ ada kotak-kotak, kalian disuruh menuliskan kata-kata yang kamu peroleh pada buku tugas. Oke. Nah, di situ ada kamu bisa nulis. Kamu coret itu ada sesuaikan dengan materi ini ya yang disampaikan Pak Wan ya. Itu ada udara, cret. Goleki di bukumu. Mengisor urut simpai. Nah, jret. Kira. Nah, terus mengisore sampo. Terus ada sapu. Nah, jawaban simpe itu benda padat digunakan untuk bermain olahraga. Udara itu apa? Benda gas digunakan untuk bernafas. Sampo itu benda cair digunakan untuk keramas. Sapu itu benda padat digunakan untuk membersihkan lantai. Nah, itu bisa kalian isikan di buku kalian. Di halaman 38 kalian tentu mempunyai benda yang kalian suka. Dan kalian pun pasti bisa membedakan benda padat, cair dan gas. Benda padat mau apa-apa contohnya piye cirine. Benda cair mau apa contohnya mau cirine ada semua di buku kan juga ada. Seperti contoh Pak Wawan. Nah, misalnya Pak Wawan suka benda sampo. Nah, sampo mempunyai ciri-ciri berbentuk cair, memiliki bau wangi, diletakkan di kamar mandi. Nah, itu bisa kamu isi di buku kalian halaman 38 jawaban. Boneka. Nah, tentu mbak-mbaknya yang cantik-cantik ini suka boneka, kira. Nisa, Asila, Tiffany dan lain-lain, nah, belum hafal ya. Boneka, ciri-cirinya berbentuk padat, bisa berupa atau berbentuk hewan atau manusia ataupun frozen, ya kan? Putri salju. Kegunaannya untuk apa? Untuk bermain. Nah, mobil-mobilan. Nah, itu biasanya sukanya yang cowok-cowok ini mas-mas Arif, Mirza, terus siapa ya jenenge Akbar ya kan. Nah, itu sukanya mobil-mobilan. Mobil-mobilan cirinya bagaimana? Berbentuk padat. Bisa berupa bis, truk, dokar, becak, sepeda, pesawat terbang dan sebagainya. Kegunaannya untuk apa? Untuk bermain. Nah, demikian materi hari ini yang dapat
Bapak sampaikan tetap semangat dalam belajar, ya, jaga kesehatan, ya, karena sebentar lagi kalian akan menghadapi mid semester. Nah, patuhi nasihat kedua orang tua. Nanti jadwal mid semester akan Bapak berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.